diri saya boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Ya, perkenalkan nama saya Laili Rahmayati. Saya masih mahasiswa, belum jadi guru beneran. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Saya masih semester 3. Di sini saya akan praktek belajar ya. Belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum ya. Tapi ini saya kenalan dulu ya. Kita kasih satu persatu. Meta Octaviani, Fania Khairia, Ainun Falahia, Ayu Rohali, Arina Pramudita, Fitri Nur Aziza. Berarti ini masuk semua ya? Iya. Oke. Lanjut yang tadi, saya bertanya pada kalian sudah tahu tidak apa itu teks prosedur? Belum ya? Ya. Baik, saya akan bagi materi ya, nanti dipelajari. Oh ya, sebelumnya dibagi kelompok dulu ya, dua anak. Nah, di sini tuh ada materi sekaligus itu ya, soal. Nanti dikerjakan secara diskusi per kelompok. Dan nanti per kelompok ada yang maju ke depan untuk menjawab soal yang sudah saya berikan. Saya akan beri waktu 10 menit untuk memahami materi dan soal yang sudah saya berikan. Nanti per kelompok wajib ada yang maju ya, salah satu ke depan. Oke, silakan dipahami materinya terlebih dahulu. Udah dibaca? Udah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Biasanya kan ada tuh cara membagi rebus kan di belakang kemasan, seperti itu ya. Ciri-ciri umum teks prosedur berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif, langkah berkelanjutan dengan penjelasan menggunakan syarat pilih, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, bersifat logis. Struktur teks prosedur ada judul, bahan dan peralatan, tahap proses ditulis secara beruntun, kaidah kebahasaan teks prosedur, ada konjungsi temporal, kata kerja imperatif, verba material, terdapat bilangan sebagai penanda urutan, terdapat kalimat integratif atau kalimat yang berisikan pertanyaan, terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan, dan di bawahnya ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat telur ceplok. Saya ingin bertanya pada kalian, sepengetahuan kalian, berkelompok ya, nggak apa-apa mewakili kelompoknya. Kalian tahu tidak, menurut kalian teks prosedur itu apa? Secara singkat aja. Saya, Bu. Ya, namanya udah siapa? Mbak Ayu. Ya, silakan Mbak Ayu. Menurut saya teks prosedur adalah cara pembuatan makanan. Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kata Mbak Ayu, cara membuat makanan. Ya, emang bener sih, tapi kurang sedikit lagi lah. Makanan ataupun Apa?
Ya, benar juga. Tadi Mbak Ayu juga sudah benar. Cuman kan membuat makanan itu kan terlalu tes prosedur. Emang iya langsung makanan kan enggak ya, banyak. Kalau tertujunya ke makanan, iya benar Mbak. Tapi kan banyak. Misal cara mengoperasikan setrika, mengaktifkan HP dengan baik dan benar. Berarti tes prosedur itu tidak mencakup makanan saja, tapi semuanya. Cara menyalakan kipas, menyalakan TV dan semuanya. Benar juga sih, tes prosedur intinya tuh cara atau langkah-langkah secara menurut saya sendiri juga tes prosedur cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan. Dan di situ ada soal ya, dikerjakan secara diskusi. Di sini ada soal ini menurut kelompok kalian mau bikin apa? Ya, yang ini. Nanti per kelompok maju ke depan. Sama Mbak ini juga kalian buat yang pernah Mbak lakuin itu apa? Tulis di sini. Nanti maju ke depan. Paham kan? Ini loh Mbak buat contoh tes prosedur. Mbak pernah bikin apa gitu, ditulis di sini. Yang simpel aja nggak apa-apa. Terus ini yang nomor 2 itu diurutkan, iya. Bingung nggak? Ya, ini instan juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai yang pernah kalian lakukan. Kelompoknya bikin apa Mbak? Tes prosedur tentang apa? Oh belum. Apa Mbak? Kelompoknya bikin tes prosedur tentang apa? Belum ya? Gak apa-apa seadanya. Bikin apa Mbak? Tes prosedurnya? Cilor. Oh cilor. Ya. Nanti kalau udah bisa mewakili maju ke depan dulu ya. Ya. Ayo Mbak, dikerjain ya. Udah membuat contoh tes prosedur ke kelompoknya? Udah. Coba lihat Mbak. Ini udah. Yuk, ada yang mewakili dari kelompok? Saya tuh. Boleh silakan. Kelompok 3 mewakili maju ke depan. Sama nomor 2 kalian. Iya kalau udah dijawab. Oke. Silakan Mbak, ini dibuka. Namanya Mbak Enun. Mau menjawab soal cara kelompok tes prosedur. Ini berarti hasil diskusi ya Mbak? Iya. Yang punya ide membuat cilor siapa? Aku. Udah berpengalaman membuat cilor? Lumayan sih. Oh udah apa dong? Cilor. Enggak, dijualin aja Mbak. Enggak lah. Itu buat cemilan aja sih kalau happy weekend. Oh. Acinya aci halus, Bu. Oh, si Alus dicampur sama apa? Terigu. Itu enggak ada tuh tahu ya. Itu apa? Enggak kelihatan. Sering bikin. Ya sering sih kalau hari Minggu buat cemilan gitu di rumah. Nanti sekali-kali saya dikasih ya. Oke, Bu. Tinggal ke rumah aja ya. Iya, siap. Ini udah semua Mbak. Sudah. Ini sudah. Sudah. Saya mau tanya sama kelompoknya. Ya. Bumbu yang sudah dihaluskan, bumbunya apa saja? Bumbunya seperti merica, terus bawang putih. Cuma itu aja digerus sampai halus. Udah ya Mbak? Iya. Asin. Ini udah di kelompok 3. Oh ya. Ini contoh tes prosedur dari kelompok 3. Cara membuat cilor. Alat dan bahan yang digunakan ada panci, wajan, dan bahan aci apa? Aci halus setengah kilogram.
sudah dihaluskan, bawang putih, merica. Iya. Mas aku ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, nggak pakai. Cara apa ini kerjanya? Oh, cara kerjanya. Saya kira cara berjanya. Panaskan air, terus masukkan air sedikit. Apa ini? Ke aci dan terigu. Oh, ke aci dan terigu. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu uleni sampai kalis. Uleni itu apa? Dibentuk kayak gitu loh. Oh, kayak oh iya udah Dicampur jadi satu lagi. kemudian dibulat-bulat, terus ditusuk menggunakan tusukan sate. Kamu bikin sate ya? Iya. Kemudian panaskan minyak, kemudian digoreng. Jadi tes prosedur yaitu yang penting tuh ini cara kerjanya sih, cara kerjanya mana tadi? Bumbu yang sudah dihaluskan, urutan cara kerjanya. Jadi misal bumbu yang sudah dihaluskan, ya harus dihaluskan dulu bumbunya, jangan bawang putih masih gelondongan dimasukin ke dalam adonan, enggak ya. Jadi tes prosedur itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada yang sudah ada tertera dalam tesnya. Misal dalam ini kan di belakangnya juga ada seperti itu. Yang mau jawab soal nomor 2 silakan. Kelompok 1 jawab soal nomor 2. Udah dijawab belum? Oh belum. Saya lagi boleh, Bu? Oh ya udah nggak apa-apa, kelompok paling aktif. Silakan. Langsung urutannya aja ya. Iya, nggak usah ditulis ulang. Nah ini jawaban nomor 2. Menurut kelompok kalian, apakah jawaban ini sudah benar? Coba dinilai lagi, dicek sedikit lagi. Sudah benar belum? Sudah. Cara mengoperasikan setrika dengan baik dan benar. Sudah yakin benar? Yakin 100%. Oke. Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan buat kelompok 2 yang aktif, sudah kayak kelompok yang lain ya. Sudah berjalan tapi nggak mau maju. Ya. Sekian pembelajaran kali ini dan saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang tes prosedur. Tes prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Tujuan tes prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut, tidak boleh acak ya. Dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Sudah paham? Sudah. Itu sedikit kesimpulan tentang materi teks prosedur. Baik, sekian dari saya. Sekian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.